Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hasan dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Adam Smith dalam pandangan nilai ekonomi yang diharapkan. Adam Smith melalui karya besarnya, yakni The Will of Nation, yang ditulis pada tahun 17-an, sering disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi sebagai catatan bank tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ekonom, Adam Smith tidak melupakan akar moralitas terutama yang tertuang dalam Theory of the Moral Sentiments. Perkembangan secara ekonomi kemudian berlanjut dengan menulis tokoh-tokoh seperti Karl Marx dan Keynes dan lain-lain. Pemikiran ekonomi sebenarnya dimulai dari masa praklasik, yang pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno, merkantilisme dan fisiokrat. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ekonomi diawali oleh disebut sebagai aliran klasik, aliran yang terutama dipelopori Adam Smith, yakni menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya pemeran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena mengganggu proses ini. Konsep visible hand ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Kemudian Keynes dalam pandangan Keynes mengajukan teori dalam bukunya yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan karena intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Dalam Adam Smith dan Keynes ini bertarung dalam ilmu ekonomi yang menghasilkan banyak varian, dan keduanya seperti neoklasik dan New Keynes dan lain sebagainya. Perkembangan dalam pemikiran ekonomi ini juga berkembang ke arah lain seperti teori pertentangan kelas Karl Marx serta internasional yang pertama dikembangkan oleh Veblen dan lain-lain. Cara pemikiran ekonomi diperlukan untuk bisa menganalisis masalah-masalah ekonomi. Meskipun dalam ekonomi menunjukkan tidak ada satu teori ekonomi yang dapat menjawab semua problem ekonomi. Problem ekonomi bisa sama tetapi setiap negara mempunyai sistem sosial, politik, budaya yang berbeda-beda. Tentunya penanganan juga berbeda. Setiap teori hanya bermanfaat untuk periode masalah dan negara tertentu. Untuk itulah dalam kaum klasik dengan tokoh Adam Smith ini mengenai masyarakat, prinsipil tidak berbeda dengan filsafat yang lain. Adam Smith ini mendasarkan diri pada tindakan rasional yang bertolak tutup metode alami. Keseimbangan bersifat otomatis. Pada tingkat full employment, asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Adam Smith dengan cara yang lebih jelas sistematik, yakni dia penawaran dan akan menciptakan permintaannya sendiri, yang begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut saya ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang bersifat terbatas. Sekian, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.